Oke, oke. Ya, silakan. Anda kira-kira nanya apa, Bang? Ya, jadi gini, Ah, firman Allah itu berarti kira-kira seluruh teks dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah, begitu ya Ustaz ya? hmm, Benar? betul. Oke. Jadi tidak ada perkataan orang lain atau perkataan Rasulullah atau perkataan nabi-nabi yang lain, 100% Allah sendiri yang berkata-kata. Begitu ya, kira-kira ya? Mm-mm. Oke. Kalau begitu ketika ada bunyi, Pak Ustadz nanti bisa eh, koreksi. Teman-teman Mm-mm. saya pernah bilang begini bahwa dalam bunyi salah satu bunyi Al-Quran, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu siapa kira-kira berkata Pak Ustadz? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menurut Abang siapa itu? Eh, dari definisi saya kan tidak memberikan komentar apapun. Dari definisi Pak Ustadz sendiri Mm-mm. bahwa tadi udah setuju bahwa itu Allah sendiri yang berkata-kata, tidak ada kata-kata siapapun, tidak ada perkataan manusia manapun. Jadi ketika Mm-mm. ada bunyi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kira-kira Allah itu kepada siapa dia minta tunjuk ke jalan yang lurus? Silakan. Bukan kayak gitu, Bang. Al-Quran itu adalah pengajaran dari Allah untuk manusia. Allah mengajari manusia agar dia meminta petunjuk kepada Allah, kepada dirinya yang menurunkan Al-Quran. Bang, bentar dulu, di mute dulu Bang ya, mantul, bentul, mantul, bentuk, mantul. Mantul Nah, lagi ya. saya tutup dulu. Iya, jadi gini Bang, ya. Ketika Allah ya di dalam Al-Quran itu berkata, berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan berarti Allahnya minta petunjuk, bukan. Bukan kayak gitu. Itu adalah pengajaran Allah terhadap manusia agar manusia mengucapkan apa? Meminta petunjuk jalan yang lurus kepada yang menurunkan Al-Quran kepada dirinya. Gitu maksudnya. Bukan Allahnya yang minta petunjuk kepada siapa, bukan. Jadi ketika ada kosakata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu untuk manusia meminta petunjuk kepada yang menurunkan Al-Qur'an. Gitu. Bukan Allahnya yang minta petunjuk, Bang. Buka mic-nya, silakan. Oke. Sebetulnya saya hargai pendapat Pak Ustadz ya, itu adalah penjelasan dan keyakinan umat Islam. Tapi saya tetap memulai diskusi kita tadi bahwa Pak Ustadz tidak pernah membantah bahwa seluruh perkataan itu adalah perkataan Allah sendiri. Nah, artinya sebenarnya Pak Ustadz sendiri tidak konsisten dong. Kecuali kalau Pak Ustadz tadi bilang, Apa tuh? ya, kan seluruhnya perkataan Allah, tiba-tiba diklarifikasi, itu pengajaran gitu. Jadi Pak Ustadz harus ralat bahwa pernyataan Pak Ustadz pertama itu salah. Benar? Betul? Nah, berarti salah ya pernyataan Pak Ustadz bahwa seluruh firman Bukan? Allah itu Al-Quran. Betul? Betul apanya Pak Ustadz? Pernyataan saya di awal betul. Seluruh isi Al-Quran itu firman Allah. Jadi Artinya, Allah itu mengajarkan enggak. Kalau kepada maaf Pak manusia. Ustadz, maaf Pak Ustadz. Tadi yang saya tanya, berarti itu 100% Allah berkata. Nah, artinya Iya, Allah betul. sendiri yang berkata-kata dan Ustadz ya aminkan dan iakan, benarkan, setujui. Betul. Nah, tetapi setelah kita masuk ke dalam tunjukilah kami jalan yang lurus, ternyata berbeda dong. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu Allah mengajarkan kepada manusia. Perkataan dia juga. Oh, perkataan naik kak ini. Oh, berarti dia Dia berbicara mengajar, kepada diri sendiri gitu. enggak, dia mengajari manusia. Itu Agar manusia tafsiran, meminta petunjuk kepada dia. itu tafsiran Ustadz. Tapi dari definisi yang Bukan kita bangun tafsiran awal, saya. jelas dong. Kita tadi sudah sepakat, Pak Ustadz.
penonton bukan bisa dengar tafsiran semuanya. saya. Nih, coba ya saya kasih nih abangnya. Saya kasih aja nih sebuah ayat ihdinas siratal mustaqim tadi ya. Ini tafsirnya kayak gimana nih? Iya, Sebentar. tafsir silakan. Saya hargai kalau tafsir silakan aja, tapi dari awal menurut saya yang Ustaz ya, maaf ya, tidak sesuai lagi tuh. Bentar ya. Saya carikan nih yang maknyos gitu tafsirnya. Bentar ya. Sabar. Hmm? Tafsir Jalalainnya. Tafsir Jalalain nih, sabar ya. Kawan-kawan semuanya. Jalalain. Eh, Oh, sorry. sabar ya. Nih, mari. Mari kita baca ya tafsirnya. Mantul Bang suaranya. Nih, masalah tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Yaitu jalan yang mana? Nih, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini? Jalan merujuk ini kepada orang-orang Yahudi. Tuh, yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya sehingga Allah murka. Dan bukan pula mereka yang sesat. Siapa yang sesat? Ini merujuk kepada Kristen. Tuh. Jadi Kristen tuh jalan yang sesat gitu. Yang meninggalkan kebenaran. Gitu. Jadi tafsirnya gitu. Jadi agar manusia diajarkan oleh Allah ya. Manusia diajarkan oleh Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus agar jangan jalan Kristen atau jalan Yahudi, tapi jalan kepadanya kembali gitu. Jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalannya para nabi. Gitu. Mic-nya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Tapi Allah dari awal kenal nggak Jalalain itu? Nah, ya bukan masalah kenal atau tidak. Ya artinya gini. Pertama, Allah tidak pernah kenal Jalalain, saya tidak kenal Jalalain. Saya Jalalain, berdiskusi dengan Pak Ustadz. Anda Ya, ada artinya tahu gini, nggak maaf, Jalalain Pak, itu maaf, apa, Ustadz. Bang? Maaf ya, maaf teman-teman. Apa Ya. Jalalain itu? Ya, maksud saya gini, Pak Ustadz, saya menghargai. Kalau soal tafsiran, semua agama tafsiran kok. Semua agama, tak ada, bahkan di luar agama pun semua penuh tafsiran. Nah, itu sebabnya dari awal, kalau Pak Ustadz ingat dari awal, saya tetap katakan, Pak Ustadz setuju, itu firman Allah, perkataan Allah, tidak ada perkataan betul. orang lain. Nah, begitu loh, Pak Ustadz. Saya pikir dalam kasus ini, kita pasti Pak Ustadz punya pembelaan, tapi izinkan saya minta maaf, Pak Ustadz ya, tidak konsisten dengan definisi yang Ustadz bangun sendiri. Loh, Ya, udah nggak- betul nggak perlu definisi kita bahas yang saya lebih dalam, bangun karena ini sendiri. pasti perbedaan. Oke, kalau Saya ada bilang kan Al-Quran 100% firman Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu juga firman Allah. Bukan berarti Allah minta petunjuk kepada siapa, bukan. Tetapi Allah mengajarkan kepada manusia agar manusia meminta petunjuk jalan yang lurus kepada Dia yang menurunkan Quran. Gitu. ya mungkin ke topik yang lain Ustadz. Ini kayaknya kita udah deadline di sini, boleh? Iya. Suaranya juga mantul kurang enak, Bang. Saya gantikan dulu ya. Kenapa? Ini
ini masalahnya mantul suaranya. Ya, udah. Pak Ustadz lah yang tahu, padahal saya masih rindu nih Oh diskusi. ya udah, apalagi? Oke, Apalagi? oke. Sekarang saya tanya, Al-Quran tanpa hadis bisa nggak kira-kira berdiri Islam, Pak Ustadz? Bisa, Bisa. bisa. Jadi hadis eh, misalnya kalau boleh saya tanya, dalam Al-Quran itu ada nggak cerita bagaimana Muhammad menerima wahyu? Hmm. Atau supaya bisa Kalau meyakinkan orang-orang kafir loh. Kalau memang Ustadz bilang gini, Al-Quran itu bisa dipegang gini. tanpa hadis, ya Al-Quran bisa berdiri tanpa hadis. Tolong yakinkan kami dengan Al-Quran bahwa Hmm. Rasulullah itu menerima wahyu dalam cerita Al-Quran di Goa Hira dan itu yang memberitakannya lewat malaikat Jibril. Silakan. Ya iya, itu kan ada tercatat di kitab Kristen kayak gitu. Enggak, Bahwa yang katanya di menerima Al-Quran wahyu aja, nggak di perlu dalam gua hadis. Hira, iya, itu ya ada tercatat di kitab Kristen. Orang yang akan diberi kitab itu dia tidak akan dapat membaca, merujuk ke Nabi Muhammad itu. Ada di kitab Enggak. Kristen. Waduh. Kok lari ke Kristen, Pak Bentar dulu, Ustadz? bentar dulu, bentar dulu. Jadi gini, ya. Lalu Anda meminta kepada saya, ada nggak Nabi Muhammad diceritakan di dalam Al-Quran menerima wahyu? Kalau cerita Nabi Muhammad itu Anda salah nanya kalau dalam Quran, gitu. Kenapa salah tanya? Kan katanya Quran bisa berdiri sendiri tanpa hadis. Masalahnya kalau menanyakan tentang Nabi Muhammad, itu namanya hadis. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, Al-Quran itu lengkap enggak? Oh, lengkap, Sempurna enggak? sempurna. Ah. Oke, tolong dong ceritakan kesempurnaan Quran. Ceritakan kepada kami Mhm, bagaimana Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Atau bagaimana kalau mhm, Musa misalnya Tuhan berfirman kepada Musa jelas. Misalnya dalam Alkitab mhm, gitu. Coba tunjukkan bahwa Rasulullah berada di Gua Hira, tiba-tiba datang. Itu semisal Pak Ustadz ya, Pak Ustadz yang lebih tahu. Ya, mhm, bahwa tiba-tiba malaikat Jibril datang, tiba-tiba mhm, ikra baca, ya. Tadi mhm. janji lo Pak Ustadz bilang Al-Quran lengkap, sempurna, silakan. Ya itu kan Anda sudah tahu ceritanya, Bang. Ikro Iya, ikro baca kata kata Anda. ya, tapi nggak ada di Al-Quran yang Lalu saya tahu. apa? Kan Al-Quran, Ustadz bilang lengkap di Al-Quran, silakan. Iya makanya kalau menceritakan tentang Nabi salah kalau di Al-Quran. Menceritakan tentang Nabi itu ada Di dua, mana? sirah nabawiyah namanya atau hadis. Itu Bah, tentang Nabi. oke, tapi udah janji tadi Kan bahwa Al-Quran lengkap, nggak perlu hadis. artinya salah kamu, salah pertanyaannya. Adakah di Waduh. hadis Kok jadi seharusnya saya yang tentang Nabi disalahin, Ustadz? Muhammad? Ya iya. Kenapa? Karena kalau Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad itu pasti larinya ke hadis, bukan ke Al-Quran. Oke, ini pun deadlock ini Pak Ustadz. Kita bantah ke topik yang lain boleh? Ini pasti kita berputar-putar debat Saya, gitu sa- aja. tapi saya mau tanya boleh? Oh ya. Nah, Oke, silakan hmm? supaya fair ya. Silakan artinya semampu saya jawab. Nah, Mm-mm. tapi jujur ya pemirsa boleh dengar semua bagaimana jawaban Pak Ustadz. Silakan Anda menilai. Silakan Anda Iya. menilai pertanyaan saya. Jika ada pernyataan saya sedikit nyeleneh atau seperti apa, maafin ya teman-teman. Ya, salam toleransi Pak Ustadz. Silakan bertanya Pak Ustadz. Oke. Di situ ada Alkitab nggak, Bang? Ada. Silakan. Teman-teman semuanya. Ya, coba kita masih mempertanyakan nih. Matius 26 nomor 18. Matius 26 nomor Silakan 18. ulang sekali Pak Ustadz. Matius 6 ayat 18 ya, silakan. Matius 26 nomor 18. Oh, Matius sudah enggak, maaf Pak Ustadz, salah dengar nih. Oke, apa yang mau Ustadz sampaikan melalui ayat ini? Nah, coba Anda baca dulu. Oke, saya baca ya. Matius 26 ayat 18.
Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lanjut Pak Ustadz, apa kira-kira maksudnya, poinnya? Bang, kenapa abang ngelak ya? Apa? Udah. Baik. Macet-macet tadi. Ya, waktu Anda ngomong macet-macet. Oke, oke. Apa-apa? Waktu Anda Lanjut, waktu Pak. Anda membacakan pertanyaannya, saya mau tahu siapa si Anu itu, namanya siapa? Nggak dijelasin Pak Ustadz. Loh, Nggak ada kok bisa dijelasin kita siapa. sukinya kagak jelas? Ya, memang Gimana tertulis kita, begitu. Dia tidak Bang? mau jelasin siapa. Nah, Gimana kita mau mengimani kitabnya nggak jelas? apanya tak jelas Pak Ustadz? Ya, kata abang kan nggak jelas si Anu itu siapa, nggak jelas di situ. Ya, nggak dijelaskan siapa. Bukan nggak jelas, nggak dijelaskan siapa. Nggak dijelaskan siapa berarti memang tidak jelas. Lalu ngapain kita mengimani kitab yang kagak jelas gitu? Wah, ini Pak Ustadz salah kalimat ini. Tidak dijelaskan bukan berarti tidak jelas loh. Gimana sih Pak Ustadzku ini? Nah, kayak gimana? Coba abang carikan. Kalau tidak dijelaskan bukan berarti tidak jelas. Kayak gimana itu maksudnya? Oke, terangkan. Ya Saya jelaskan buat- abang. Saya analogi dulu ya. Saya sangat tahu jelas bahwa di tempat itu gelap. Gelap itu jelas enggak gelap itu Pak Ustadz? Lah, kan Anda tadi menjelaskan tuh. Saya sudah jelaskan bahwa ada gelap. Gelap itu sendiri, kalau kita bawa ke konotasi yang lain, dia tidak jelas. Tapi gelap itu sendiri adalah kata yang cukup jelas. Apa masalahnya di situ? Silakan. Ya, kan Anda menjelaskan. Saya tahu gelap itu kata Anda. Berarti ada penjelasan. Oke, sekarang persoalannya ya dalam catatan Matius dia tidak menjelaskan siapa, tapi pernyataan itu kan cukup jelas di depan mata kita. Ada apa masalahnya di situ? Masalahnya, kalaunya kepada si Anu itu tidak diketahui namanya, mana bisa sampai pesannya? Dari mana Pak Ustadz tahu gitu? Lah, coba kalaunya ini kita analogikan. Ini pulpen bang ya. Ya. Bang Sungku kata saya. Abang pergi ke tengah kota, ya. Berikan pulpen ini kepada si Anu di tengah kota. Kira-kira abang ketemu nggak si Anu itu di tengah kota? Oke. Apa nggak mungkin nama orang anu? Ulangi sekali lagi. Tadi agak soundnya terganggu. Bang, ini pulpen ya, ini pulpen. Ya, Abang saya suruh, Bang Sungku, ya berikan pulpen ini kepada si Anu di tengah kota. Kira-kira Anda tahu nggak orangnya? Yang nyuruh sekarang Anda gitu, Pak Ustadz. Ya iya. Oke. Sekarang Pak Ustadz ngomong Yang sama nyari siapa? Anda. Sama saya? Yang nyari Anda. Saya suruh nih, Anda bawa pulpen ini ke tengah kota, berikan kepada si Anu. Oke. Saya cari si anu. Gampang kali nih jawabnya Pak Ustadzku. Ya. Sekarang gini, persoalannya Ustadz dengan saya saling kenal nggak? Ini kan analoginya. Benar, saya paham. Begini, saya buat gini contoh. Ya. Orang yang berhubungan dekat dengan seseorang, ini analogi sederhana. Jangankan perkataan si Anu, gesturnya saja pun bisa dipahaminya. Gestur saja, misalnya nggak usah perkataan. Kalau orang yang udah berhubungan dekat, dia udah tahu loh, apalagi ya dikatakan seperti itu. Jadi bagi Pak Ustadz memang tidak jelas, tapi bagi orang yang ngomong seperti itu, ya itu pasti jelas dong. Meskipun kita kenal akrab bang ya, kalau saya ngomong pergilah ke tengah kota kepada si Anu, tetap bingung Anda kepada siapa pulpen ini diberikan. Gini, saya orang Medan, Pak Ustadz.
Pak Ya, Ustadz pernah dengar nggak kami orang Medan gini? Rusak misalnya di sini motor itu disebut kereta. Udah. terus? Jadi saya sorong kereta ini ke bengkel. Orang bengkel ini kawan kenal saya. Nah, saya katakan, hai Orang hai bengkel kawan. ini, ah, Kenal, kenal, saling kenal. kan, Kok, tuh kenal, ya. Kau apakan ah, keretaku ini? Ya, kau ah. apa-apakan dulu keretaku ini ya, karena terjadi Ah, apa-apa ah. tadi. Siapapun bilang perkataan saya itu tidak jelas. Kau apakan keretaku ini? Karena tadi keretaku itu terjadi apa-apa di sana. Tak apa-apa pula yang terjadi kemudian nanti. Tapi Nah, bagi orang bengkel kalau itu, karena Mm-mm. dia udah kenal dengan saya, dia mengerti apa maksud saya. Yang tidak mengerti itu orang yang tidak kenal dengan saya. Dengan Mm. pemilik bengkel itu. Sederhana gitu loh Ustaz. Silakan. Nggak masuk kayak kalau kayak gitu, Yang nggak masuk kok nggak tak Pak masuk bang. Ustaz. Gini, ya, gini. Kalau Ya, silakan, silakan. Anda dengan orang bengkel itu, ya motor Anda rusak kata Anda kan, dirusak siapa? Kan ada orang ketiga. Ya, kok jadi larinya Pak Ustaz. Coba kembali ke kembali ke kata Artinya kejelasan. gini bang, Karena Pak Ustaz artinya gini. persoalkan Maksud kejelasan saya itu kalau kan. mereka sudah saling mengenal, berarti ada penjelasan siapa namanya. Bagi orang yang sudah dekat Pak Ustaz, tidak harus seperti itu. Itu bagi orang yang bodoh, maaf, izin ke saya, orang yang bodoh nggak ngerti apa-apa. Bagi orang yang punya hubungan Eh, dekat, jangankan perkataan, gestur saja pun dia paham apa maksud saya. Ya, jadi Gini bang, sesederhana itu loh. saya kenal dengan saudara saya, akan kayak gitu. Saudara kita saling kenal gitu. Kalau saya ngomong sama saudara saya pun ya, kak, ini pulpen ini kau kirimkan ke tengah kota kepada si Anu. Saya kenal dengan kakak saya, bingung juga kakak saya. Ya, mungkin Ustadz, kalau Ustadz dengan kawannya bingung, tapi kalau saya dengan kawan saya, dia pasti tidak bingung. Ah, Nah, jadi jadi kayak gimana? artinya kita Seharusnya hanya beda kalau beda kak beda persepsi gini. loh, Ustadz. Jadi kalaunya kita mau memperjelaskan, berarti ada sebuah nama yang harus disebutkan. Tidak selamanya loh, tidak selamanya. Hmm, Gimana Sekarang tuh? saya tanya Pak Ustadz di Makanya sini. makanya saya Enggak, heran enggak. bang ya, di kitab Anda itu kok kenapa nggak jelas kayak gitu loh. Enggak, maaf, izin ke saya. Dalam Al-Quran Oh, ada oh. enggak ada apa perkataan, maaf, saya koreksi nanti perkataan saya Pak Ustadz, tapi pernah saya dengar. Alif lam ha. Itu pernah ada enggak di Al-Quran? Atau mungkin Alif lam mirip-mirip ha. seperti itu? Nah, mirip-mirip seperti itulah atau tidak seperti itu? Alif lam ha ada. Nah, mirip atau Alif lam ha mirip-mirip seperti kenapa? itu. Saya tanya kawan muslim saya, dia mengaku sendiri loh Pak Ustadz. Itu tidak ada apapun artinya dan tidak ada ustadz manapun, Oh, ulama beda, manapun yang tahu artinya. beda, beda dengan pembahasan kita si Anu ini beda. Kok beda loh Ustadz? Ini tertulis di Quran loh. Beda. Iya, Nah, kalau beda. soal Kalau jelas, itu kalau soal tidak jelas, kalau kalaunya si Anu ini kan ada sesuatu yang dituju, kan kayak gitu. Sesuatu yang mempunyai objek. Si Anu. Kira kalau ada nama orang si Anu gimana Pak? ya, Jadi saya bertanya saja, siapakah si Anu gitu. dan sudah saya jawab loh Pak Ustadz, tidak jelas dijelaskan siapa si Anu itu. Sebenarnya jawabannya dari awal. Gak jelas surati bang. Aduh. Nah, Bang, suara-suaranya kok mantul kali bang. Kurang enak sih. suara Pak Ustadz jelas Suara, loh. iya, kalau saya ngomong mantul lagi suara saya tuh. Penonton aja nyuruh turun, mantul masalahnya. Bang, diperbaiki dulu dah ya. Kalau kayak gitu nanti dicoba lagi naik ya. Saya ambil yang antri di bawah dulu ya.
Oke, silakan. Pak Ustadz lah yang tahu itu. Oke, Tapi oke. saya masih Oke, oke, buka oke. loh. Nanti dicoba lagi gitu. Oke? Oke. Terima kasih Pak Ustadz ya. Oke. Oke, selamat malam. Salam toleransi, salam NKRI. Oke, Bang. Mantul suaranya ya, teman-teman. Gak enak banget gitu. Kalau saya ngomong mantul,